Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 27. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang terkasih. Damai atau perdamaian sangat kita perlukan dalam hidup ini. Kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau di daerah kita tidak ada damai sejahtera. Atau di negara kita penuh dengan pertentangan dan perselisihan, konflik dan kekerasan, permusuhan dan balas dendam. Pasti kita tidak dapat mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Karena itulah Yesus dalam khotbahnya di bukit yang terkenal dengan 8 sabda bahagia itu, salah satunya di dalam Matius pasal 5 ayat 9, dia berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Dengan kata lain, kita harus selalu membawa damai kepada orang lain. Tidak menjadi provokator atau troublemaker. Tidak menjadi pembawa kekacauan dengan kata-kata atau tindakan kita. Saudara-saudari terkasih, damai yang diinginkan Yesus tidak cuma bebas dari peperangan, tetapi juga bebas dari konflik batin, bebas dari aneka luka batin. Damai yang ditawarkan oleh Sang Raja Damai itu terfokus pada hati dan hidup yang terus terpaut dan berharap kepadanya, sekalipun konflik batin itu mendera diri. Mungkin sama seperti konflik dalam diri Abraham ketika dia susah tidur sepanjang malam karena besok harus pergi ke negeri yang dia sendiri tidak tahu di mana letaknya negeri itu. Atau ketika dia mengalami konflik batin yang hebat sepanjang perjalanannya menuju Gunung Horeb agar bisa mempersembahkan Ishak, anak yang sangat dikasihinya itu. Tetapi dalam konflik diri dan konflik hati itu, Tuhan memberi damai dan hidup yang terus terpaut dan berharap pada karya dan kebesarannya. Hingga pada akhirnya Abraham merasakan damai itu dengan sempurna dan utuh. Saudara-saudari terkasih, damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan damai yang dapat kita peroleh dari dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia meninggalkan damai sejahtera miliknya kepada murid-muridnya dan tentu juga kepada kita sekalian yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus juga menjelaskan bahwa damai yang dimilikinya itu tidak seperti damai yang dimiliki oleh dunia ini. Karena itu murid-muridnya, termasuk kita sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak perlu gelisah ataupun gentar. Ada perbedaan antara damai yang diberikan oleh dunia ini dengan damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dalam dunia ini, manusia dapat memperoleh rasa damai yang semu melalui narkoba, minuman beralkohol, perjudian. Manusia juga memperoleh rasa damai di bumi ini melalui nafsu duniawi. Bahkan ada manusia yang berusaha untuk memperoleh damai dari dunia ini melalui uang, status sosial, dan kekayaan. Namun, damai yang diberikan oleh dunia ini bukanlah damai yang sejati. Damai yang sejati hanya dapat diperoleh melalui Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirman bahwa damai yang Dia berikan kepada kita yang percaya kepadanya tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Untuk dapat memahami damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita perlu melihat konteksnya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 31, baik sekali kalau kita bisa membacanya. Tuhan Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Damai dari Tuhan Yesus yang dibicarakan di sini diberikan
melalui Roh Kudus. Damai ini hanya akan diberikan kepada murid-murid Yesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Ayat 15 sampai 16. Jelas sekali bahwa hanya orang-orang yang mengasihi Kristus dan yang menuruti segala perintahnya lah yang akan memperoleh Roh Kudus. Jadi kita perlu percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Dia, dan melakukan perintah-perintahnya. Maka barulah kita akan memperoleh Roh Kudus. Melalui Roh Kudus inilah kita akan memperoleh damai dari Tuhan Yesus. Lebih lanjut Tuhan Yesus bersabda, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 17. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ini, Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan pengikut-pengikutnya. Dia akan datang kembali dalam Roh Kudus-Nya. Dia sebagai Gembala Agung yang akan menyertai, menjaga, dan memelihara kita yang percaya kepadanya. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan Yesus menjaga dan memelihara kita. Rasul Paulus menyatakan melalui suratnya kepada jemaat di Roma, bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 16. Itulah damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mereka menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesus berfirman juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 23. "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Semakin jelaslah kini bahwa damai yang kita peroleh dari Tuhan Yesus tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Dalam Kristus kita memperoleh Roh Kudus yang akan menyertai dan memimpin hidup kita. Dalam Kristus Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam Kristus kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan yang sangat penting, semuanya itu bersifat kekal, yaitu untuk selama-lamanya. Tuhan bersama.